Oke, setelah kita berhasil melakukan setup dari sisi route-nya, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan melakukan setup dari sisi store-nya atau kita sudah mulai masuk ke bagian Redux toolkit-nya teman-teman. Nah, di sini saya akan langsung buat sebuah folder baru dengan nama di sini store, lalu di sini di dalamnya ada file index.js. Nah, karena kenapa di sini namanya JS, bukan JSX, karena dia bukan sebuah komponen, jadi saya kasih eee eee, ekstensi JS gitu. Di sini saya akan langsung import eee, configure store dari mmm, Redux toolkit-nya di sini, Redux toolkit. Lalu yang berikutnya di sini kita akan ekspor, mungkin dia aja. Kita akan buat konstanta baru dengan nama store. Lalu di sini kita invoke configure store-nya. Nah, setelah kita invoke si configure store ini dia menerima beberapa menerima parameter dalam bentuk objek. Lalu di sini kita akan passing mmm, reducer-nya kita akan kosongin dulu bentuknya objek juga teman-teman. Dan di sini karena kita akan butuh si store-nya ini di file lain, maka kita akan coba ekspor default si store-nya ini. Oke, kalau udah untuk bagian store-nya cukup seperti ini aja teman-teman. Kita import configure store, lalu kita invoke si configure store-nya. Hasil return-nya ini kita akan gunakan di file lain. Di sini configure store menerima parameter bentuknya objek, lalu ada property atau key reducer, dia bentuknya objek juga, kita kosongin dulu aja. Oke, setelah kita membuat store-nya teman-teman, yang berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan coba binding si store-nya ini ke dalam aplikasi React.js kita. Nah, di sini saya akan coba binding si aplikasinya di bagian app.jsx. Nah, di sini untuk membindingnya kita butuh komponen provider, harusnya dari jangan dari React ya, tapi yang dari @redux React Redux. Nah, di sini kita belum menginstal si React Redux-nya. Tadi di awal kita lupa bahwa kita perlu membinding Redux kita dengan aplikasi React.js kita. Nah, di sini untuk bindingnya di sini kita butuh package tambahan namanya React Redux. Di sini saya akan coba matiin dulu dari sisi servernya. Saya akan melakukan instalasi npm install React Redux. Di sini buat mastiin di bagian package JSON-nya kita belum ada React Redux di sini ya. Baru ada Redux Toolkit, React, React DOM sama React Router. Oke, kita akan lakukan instalasi untuk React Redux-nya karena kita butuh library ini untuk membinding Redux dengan aplikasi React.js kita. Nah, sekarang React Redux-nya sudah terinstall teman-teman. Kita akan jalankan lagi aplikasinya npm run dev. Kita cek dulu teman-teman di bagian sini aplikasinya masih jalan as it is, berarti nggak ada error, artinya instalasinya berhasil. Kita akan balik lagi ke halaman eee, halaman app kita di sini berarti kita import dulu. Import provider dari React Redux. Lalu kita import store yang sudah kita buat tadi dari titik store. Oke, lalu di sini kita
ini harusnya, jangan dihapus, di sini berarti kita butuh komponen provider, dia menerima prop store, lalu di sini, store-nya kita passing, oke, dan di sini kita masukkan ke sini. Oke, artinya nanti semua pages yang, kita punya yang di-render melalui provider ini bisa menggunakan, bisa mengakses semua data yang ada di Store Redux. Kenapa? Karena kita membungkus dia di dalam provider dari React Redux. Nah, untuk setup-nya cukup seperti ini, teman-teman. Harusnya di sini tidak ada error, tapi di sini ada titik koma ya, ini berasal dari mana? Sepertinya ini berasal dari sini. Nah, kita hapus dulu. Oke, kita balik lagi ke aplikasinya, ini halaman editnya, kita masuk ke halaman home, tidak ada error. Nah, artinya apa? Artinya kita sudah berhasil melakukan setup untuk, store Redux-nya. Nah, di sini saya akan coba recap teman-teman. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuat sebuah folder baru, lalu kita membuat file baru dengan nama index.js, lalu di sini kita, import configure store-nya untuk membuat store, kita invoke, lalu kita masukkan sebuah parameter bentuknya objek, lalu di sana objeknya sendiri memiliki properti reducer. Reducernya bentuknya objek, kita kosongin dulu aja, nanti kita isi, bagian ini di, bagian lainnya. Lalu jangan lupa karena kita butuh store ini di, file lain, kita export default. Nah, berikutnya di bagian, app.js-nya, karena kita akan membinding store Redux kita dengan aplikasi React.js kita, jangan lupa di sini teman-teman melakukan instalasi, package React Redux, lalu kita gunakan komponen provider. Nah, di sini kita bungkus semua root yang kita punya di dalam provider agar semua pages kita bisa mengakses data di dalam Redux. Lalu di sini provider sendiri memiliki prop store, lalu kita passing store yang sudah kita buat tadi ke dalam props-nya. Nah, itu saja untuk setup store-nya. Nanti kita akan lanjutkan bagian lainnya di video.